Baiklah, saya Mutiara Puspita dengan NIM 21033099 akan menjelaskan mengenai percobaan gerak peluru. Pada percobaan pertama, kita disuruh untuk melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Nah, komponen yang digunakan yaitu massa pelurunya 2 kg, diameternya 0,50 meter, kecepatan gravitasinya 9,8 dan kita atur tanpa hambatan udara. Jenis bola yang digunakan yaitu cannonball. Jadi pada percobaan ini yang kita variasikan yaitu kecepatan awal. Nah, yang pertama kita gunakan kecepatan awalnya 4 meter per sekon, sedangkan sudut elevasinya yaitu konstan, yaitu sebesar 45 derajat. Lalu kita ukur, diperoleh jangkauan terjauhnya yaitu sebesar 1,63 meter, sedangkan waktu maksimumnya yaitu 0,58 sekon. Untuk percobaan kedua, kita gunakan variasi kecepatan awalnya sebesar 6 meter per sekon. Lalu kita tembakkan dan diperoleh waktu yang maksimum yang dibutuhkan yaitu 0,87 sekon, sedangkan jangkau terjauhnya yaitu 3,67 meter. Untuk variasi yang ketiga, kita gunakan kecepatan awalnya 8 meter per sekon. Lalu kita tembakkan dan diukur, diperoleh waktu maksimumnya yaitu 1,15 sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya yaitu 6,53 meter. Pada percobaan ketiga kita gunakan variasinya 10 meter per sekon. Lalu kita ukur dan diperoleh jangkauan terjauhnya yaitu sebesar 10,2 meter, sedangkan waktu maksimumnya yaitu 1,44 sekon. Untuk variasi yang kelima, kita gunakan kecepatan awalnya 12 meter per sekon. Lalu kita ukur dan diperoleh waktu maksimumnya yaitu 1,73 sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya sebesar 14,69 meter. Nah, dari percobaan ini terlihat bahwa kecepatan awal berbanding lurus dengan jangkauan terjauh peluru. Jadi, kecepatan awal berbanding lurus dengan jangkauan terjauh peluru dan kecepatan awal berbanding lurus dengan waktu maksimum. Untuk percobaan yang kedua, bertujuan untuk mengetahui perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Komponen yang digunakan yaitu diameternya 0,3 meter, massanya sebesar 5 kg, kecepatan gravitasinya yaitu tetap yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat tanpa menggunakan hambatan udara. Kemudian kecepatan awalnya konstan yaitu sebesar 20 meter per sekon.
Nah, yang divariasikan pada tabel yang kedua ini yaitu sudut elevasinya. Untuk percobaan tabel 2A, kita gunakan sudut elevasinya besar dari 0 derajat, kecil dari 45 derajat. Untuk variasi yang pertama kita gunakan 25 derajat. Kemudian kita ukur jangkauan terjauh dan waktu maksimumnya. Diperoleh waktu maksimumnya yaitu 1,72 sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya yaitu 31,27 meter. Kemudian untuk variasi yang kedua, kita gunakan sudut elevasinya sebesar 30 derajat. Kemudian kita ukur, diperoleh waktu maksimumnya yaitu sebesar 2,04 sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya itu sebesar 35,35 meter. Untuk variasi yang ketiga, kita gunakan sudutnya sebesar 35 derajat. Dan diperoleh waktu maksimumnya yaitu 2,34 sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya itu 38,35 meter. Untuk variasi yang keempat, kita gunakan sudutnya 40 derajat. Lalu kita ukur, dan diperoleh waktu maksimumnya itu sebesar 2,62 sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya itu sebesar 40,2 meter. Kemudian untuk variasi yang kelima yaitu sebesar sudut elevasinya sebesar 45 derajat. Nah, diperoleh waktu maksimumnya yaitu 2,89 sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya itu 40,82. Nah, dari percobaan ini, untuk sudut elevasinya besar dari 0 derajat, kecil dari 45 derajat, diperoleh hubungannya yaitu semakin besar sudut elevasi, maka jangkauan terjauhnya juga semakin besar. Dan begitu pula hubungannya dengan waktu maksimum. Semakin besar sudut elevasi, maka waktu maksimum yang dibutuhkan juga semakin besar. Jadi, sudut elevasi berbanding lurus dengan jangkauan terjauh dan waktu maksimum. Untuk tabel 2b, sudut elevasi yang digunakan yaitu besar dari 45 derajat, kecil dari 90 derajat. Variasi yang pertama, kita gunakan sudut elevasinya sebesar 50 derajat. Lalu kita ukur jangkauan terjauh dan waktu maksimumnya, dan diperoleh waktu maksimum yang dibutuhkan yaitu 3,13 sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya sebesar 40,2 meter. Untuk variasi kedua, kita gunakan sudut elevasinya sebesar 55 derajat.
Lalu kita ukur dan diperoleh waktu maksimumnya yaitu sebesar 3,30 per sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya sebesar 38,35 meter. Untuk variasi yang ketiga, yaitu sebesar 60 derajat. Diperoleh waktu maksimum yang dibutuhkan yaitu 3,53 sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya 35,35 sekon. 35,35 meter. Untuk variasi yang keempat, kita gunakan sudutnya sebesar 65 derajat. Nah, diperoleh waktu maksimumnya yaitu sebesar 3,7 sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya sebesar 31,27 meter. Untuk variasi yang terakhir yaitu sebesar 70 derajat. Diperoleh waktu maksimumnya yaitu 3,84 meter, 3,84 sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya yaitu 26,24 meter. Nah, berdasarkan percobaan pada tabel 2B ini, diperoleh hubungan sudut elevasi dengan jangkauan terjauh dan waktu maksimum yaitu sudut elevasi berbanding terbalik dengan jangkauan terjauh dan sudut elevasi berbanding lurus dengan waktu maksimum. Karena semakin besar sudut elevasi, jangkauan terjauhnya semakin kecil. Kemudian untuk percobaan yang ketiga yaitu mengenai pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh. Nah, komponen yang digunakan yaitu yang pertama, kecepatan awalnya konstan yaitu sebesar 20 meter per sekon. Sudut elevasinya juga konstan yaitu sebesar 45 derajat. Jadi yang divariasikan pada tabel yang ketiga ini yaitu diameter dan massa. Nah, untuk variasi yang pertama, kita gunakan diameternya 0,5 meter. Meter, sedangkan masanya yaitu sebesar 2 kg. Kita tembakkan pelurunya. Lalu kita perkecil layarnya untuk mengetahui seberapa jauh jangkauan terjauh dan waktu maksimumnya. Nah, diperoleh waktu maksimum yang dibutuhkan yaitu 2,89 sekon, sedangkan jangkauan terjauhnya yaitu 40,82 meter. Kemudian kita gunakan variasi yang kedua yaitu 0,2 meter untuk diameternya. Sedangkan massanya sebesar 4 kg.
Nah, diperoleh waktu maksimum dan jangkauan terjauhnya sama dengan data yang sebelumnya, yaitu sebesar 2,89 sekon untuk waktu maksimum, sedangkan jangkauan terjauhnya sebesar 40,82 meter. Untuk variasi yang ketiga yaitu 0,7 meter untuk diameternya, sedangkan masanya kita gunakan 3 kg. Lalu kita tembakkan. Nah, jangkauan terjauhnya juga sama, yaitu sebesar 40,82 meter, dan waktu maksimum yang dibutuhkan yaitu sebesar 2,89 sekon. Untuk variasi yang keempat, diameternya sebesar 0,6, sedangkan masanya sebesar 5 kg. Lalu kita tembakkan. Nah, jangkauan terjauhnya juga sama, yaitu sebesar 40,82 meter, sedangkan waktu maksimum yang dibutuhkan yaitu sebesar 2,89 sekon. Untuk variasi yang terakhir yaitu 0,8 meter untuk diameternya, sedangkan masanya sebesar 6 kg. Nah, diperoleh jangkauan terjauhnya juga sama, yaitu 40,82 meter, dan waktu maksimum yang dibutuhkan yaitu 2,89 sekon. Jadi, dari percobaan yang tabel 3 ini terlihat bahwa tidak ada pengaruh jangkauan terjauh dan waktu maksimum terhadap perubahan atau variasi diameter dan massa. Jadi, diameter dan massa tidak berpengaruh terhadap jangkauan terjauh maupun waktu maksimum. Sekian presentasi mengenai praktikum gerak peluru. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.